Halo, kembali berjumpa bersama Dapur Just Fun Lifestyle. Hari ini kami akan membagikan teknik pembuat donat yang baru. Selama ini kalau membuat donat itu identik dengan ulen yang lama. Jika nak mau diulen biasanya menggunakan mixer, atau menggunakan metode autolisis. Tapi metode autolisis pun juga masih diulen sedikit. Dapur Just Fun akan membagikan teknik yang benar-benar 100% tanpa ulen. Seperti apa dan bagaimana tekniknya? Ikuti terus videonya ya. Pertama-tama kita persiapkan bahan-bahan yang diperlukan terlebih dulu. Tepung terigu saya menggunakan protein tinggi, gula pasir, 2 kuning telur, margarin, bisa juga menggunakan butter, ragi, garam, dan juga susu. Ini bisa diganti dengan air juga bisa ya, bisa disesuaikan. Lalu pertama-tama kita akan panaskan susu terlebih dulu dengan 50 gram gula pasir tadi. Untuk pemanasan ini tidak perlu sampai mendidih, cukup hangat-hangat kuku saja. Hangat, jangan sampai terlalu panas ya. Kalau terlalu panas nanti raginya tidak bisa bereaksi. Kita masukkan dulu garamnya sambil menunggu susunya tadi hangat ya. Dan juga 2 kuning telur kita masukkan dalam tepung terigu. Setelah susunya hangat kuku, kita masukkan sedikit saja ke dalam ragi instan tadi ya. Dan kita tunggu hingga raginya ini bereaksi. Kemudian susu yang tersisa tadi kita campur dengan margarin. Susu ini tidak perlu hingga mendidih, cukup dipanaskan saja hingga semua margarin ini meleleh. Tidak perlu sampai mendidih ya. Ini raginya sudah bereaksi ya. Kita campurkan dengan tepung terigu, garam, dan juga kuning telur tadi. Kita aduk-aduk rata. Setelah semua margarin meleleh tadi di dalam campuran susu, kita bisa campurkan ke dalam campuran adonan ini, tepung terigunya tadi ya. Kita aduk-aduk, cukup kita aduk-aduk. Kita bisa masukkan semuanya ya. Kita aduk-aduk saja semua hingga seluruh bahannya tercampur rata. Ya, semua tepung terigunya tercampur dengan bahan-bahan basahnya. Teksturnya hingga seperti ini ya. Seperti ini, tidak perlu diuleni sama sekali. Jika teksturnya seperti ini, kita bisa siapkan di tempat yang datar. Sini saya beri sedikit tepung terigu ya, supaya tidak lengket di alasnya. Kita keluarkan adonan tadi ya. Kita pindahkan ke tempat yang datar ini. Semuanya kita pindahkan ya. Kita beri sedikit taburan tepung di atasnya. Kemudian kita lipat. Jadi bagian bawah yang terkena tepung tadi kita lipat ke atas di semua sisi ya, keempat sisinya. Kita lipat-lipat saja. Cukup kita lipat hingga berbentuk bulat seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, kita bisa pindahkan ke tempat yang bersih. Ini saya pakai mangkok yang bersih ya. Bawahnya saya tabur sedikit tepung supaya tidak lengket waktu mengambil nantinya.
Kemudian adonan tadi kita pindahkan ke dalam mangkok dan kita tutup, bisa ditutup dengan plastik, bisa ditutup dengan serbet. Nah, 1 hour later. Ini saya diamkan selama 1 jam ya. Bisa didiamkan 1 jam atau 90 menit, pokoknya hingga adonan menjadi 2 kali lipat. Lamanya ini, lama didiamkannya disesuaikan dengan kondisi cuaca masing-masing daerah. Ini sudah 2 kali lipat dari adonan ya. Nah, sekarang kita bisa bentuk. Bisa kita langsung bagi-bagi, jika nggak ada cetakan donat bisa langsung kita bagi-bagi, disesuaikan dengan selera. Nah, ini saya mau menggunakan rolling pin. Nah, ini saya pipihkan dulu. Rolling pinnya ini saya oles dengan minyak supaya tidak terlalu lengket ya. Tidak perlu ditekan terlalu kuat, cukup kita ikuti ya, bisa langsung kita cetak. Kalau tidak menggunakan cetaknya bisa dibagi-bagi kemudian dibulat-bulat ya. Kemudian tengahnya nanti bisa ini dengan menggunakan jari telunjuk. Ini saya bagi-bagi dulu dengan cetakan donat. Nah, setelah itu bisa didiamkan 30 sampai 40 menit hingga adonannya kembali mengembang. Selama didiamkan ditutup dengan plastik ya supaya atasnya tidak kering atau dengan serbet. Nah, ini saya mulai menggoreng menggunakan api yang sedang, cenderung kecil ya. Tidak perlu dibalik-balik supaya tidak menyerap banyak minyak, cukup hanya dibalik sekali aja. Jika belakangnya sudah mulai kecoklatan dibalik, kemudian langsung diangkat. Nah, ini belakangnya sudah mulai kecoklatan ya. Saya balik sekali. Nah, jika sudah baliknya juga sudah mulai kuning kecoklatan, bisa diangkat ya. Nah, seperti ini ya matangnya. Dia mengembang sempurna. Seperti adonan donat yang diulen atau di mixer ya. Teksturnya pun juga sama, tidak kalah dengan donat yang diuleni. Ya, seperti ini ya. Saya lanjutkan semuanya hingga semuanya habis. Saya goreng ya. Nah, bisa dilihat teksturnya sangat lembut, kulitnya sangat crispy ya. Ini benar-benar enak. Jadi membuat donat sekarang tidak perlu susah-susah. Cukup dengan cara yang simple, tanpa ulen, tanpa mixer, tanpa menggunakan metode autolisis. Donatnya sudah jadi dan nikmat sekali. Selamat mencoba. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya.